fenomenal bahwa Anies akhirnya beredar mengikuti naluri dia, yaitu ke Jawa Timur. Sementara Surya Paloh nggak punya ide lagi pada Anies tuh. Soalnya Nasdem udah menyerah tuh. Melalui safari politik Anies di Jatim, Rocky Gerung sebut Nasdem sudah menyerah. Nasdem kini jadi bonekanya Anies. Menyedihkan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Karena yang diusung oleh Nasdem, yakni Anies Baswedan ini, banyak orang yang kadang masih mengait-ngaitkan Anies Baswedan dengan cap identitas, politik identitas. Bagaimana tanggapannya? Padahal itu nggak terkait. Nah, itu dia. Kita butuh jawaban. Ya, pertama saya kira Presiden menyampaikan pidato seperti itu memang harus menjadi concern seluruh pemimpin kita dan seluruh rakyat Indonesia. Nah, dengan memegang Anies Baswedan, Surya Paloh sebenarnya memberitahu kepada partai-partai koalisi lainnya, "Hey, gue pegang kartu as nih." Surya Paloh juga nggak yakin Anies akan menang dalam pemilihan karena jejak politik identitas yang melekat pada Anies itu sangat merugikan. Pengamat politik Rocky Gerung mengungkapkan bahwa Nasdem terkesan menyerah terhadap bakal calon presiden atau capres Anies Baswedan saat membahas safari politik di Jawa Timur atau Jatim. Safari politik Anies Baswedan di Jatim menjadi sorotan publik setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto melayangkan sindiran. Namun menurut Rocky Gerung ada hal yang lebih fenomenal. Kita melihat hal yang lebih fenomenal bahwa Anies akhirnya beredar mengikuti naluri dia, yaitu ke Jawa Timur. Ungkapnya dikutip WE Newsworthy dari YouTube Rocky Gerung Official, Senin 20 Maret. Kemudian ia mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah kehabisan siasat untuk menjadikan Anies sebagai alat dalam menaikkan suara. Ini terlihat dari Nasdem yang terkesan menyerah dengan membiarkan Anies berjalan sendiri karena tidak mau mengambil resiko terhadap tindakan Presiden Joko Widodo. Namun, semakin Anies terlihat menguasai wilayah Jawa Timur, maka posisi Nasdem berada dalam bahaya. Lantaran Jokowi bisa sewaktu-waktu melakukan tindakan yang tidak mengenakkan. Jadi, Nasdem pada saat ini sedang bingung dan kehilangan arah akibat mencapreskan Anies. Nasdem pada saat ini resmi mengusung Anies menjadi capres dan membiarkan safari politik sendiri ke Jawa Timur dengan menggunakan politik identitas dan menggunakan masjid untuk kampanye politik. Di sisi lain, Presiden Jokowi telah melarang politik identitas untuk berpolitik dan meraih kekuasaan. Sebenarnya Nasdem masuk perangkap maut. Mau nggak mau Nasdem harus ikuti gaya politik Anies. Makanya Nasdem terserah Anies mau apa dan mau pilih siapa cawapresnya. Bahkan Nasdem ikut-ikutan bersihkan noda kotor politik identitas yang melekat pada diri Anies. Nasdem minta kepada masyarakat supaya jangan mengaitkan Anies dengan politik identitas. Apalagi pendukung Anies rela menjilat sampai kelihatan dungu. Anies dibilang nasionalis lah, merangkul semua kalangan lah, bahkan mendapat nama Yohanes. Kurang nasionalis apalagi si Anies, begitulah kata pendukungnya. Tadi saya katakan, Nasdem masuk perangkap maut. Nasdem ikut terseret gaya politik Anies. Dan sekarang Nasdem malah kayak dikhianati Anies. Kenapa? Nasdem berusaha, susah payah pontang-panting, banting tulang, jungkir balik, kaki di atas, kepala di bawah, membersihkan Anies dari cap politik identitas. Tapi Anies malah kayak nggak menghargai pengorbanan Nasdem. Sekarang Nasdem bisa apa? Udah terjebak dan nggak bisa keluar lagi. Mau nggak mau Nasdem terpaksa bermuka dua dan jadi munafik. Awalnya nolak politik identitas demi kepentingan bangsa dan negara. Sekarang apa? Terpaksa bermuka tebal demi bela Anies. Kelihatan jelas Nasdem terpaksa ikuti gaya politik Anies. Nasdem sudah masuk lingkaran yang mana nggak mungkin lagi untuk keluar. Kalau Nasdem memilih nggak setuju dengan Anies, pasti akan terjadi cekcok. Anies itu keras kepala. Dia mau apa nggak boleh ada yang bantah. Dia selalu merasa paling benar. Kalau Nasdem ikut-ikutan keras kepala, bisa terjadi drama laga kambing. Bisa ribut beneran. Artinya Nasdem harus melepaskan Anies. Dan itu nggak mungkin terjadi. Nasdem udah terlanjur basah, nggak mungkin mundur lagi. Mundur artinya cuma jadi pemain di Pilpres. Mau nggak mau terpaksa Nasdem bilang politik identitas itu nggak masalah. Terpaksa jilat ludah sendiri. Mungkin malu sih, tapi terpaksa. Efek dari standar ganda itulah yang kemudian berbuah jadi ucapan ngawur.
nggak bisa bedain mana identitas dan mana politik identitas. Nasdem mendukung Anies itu ibarat menunggangi badai dan merasa bisa menjinakkan badai itu. Tapi nyatanya, Nasdem yang terombang-ambing diputer-puterin oleh angin itu sampai pusing. Anies mau berbuat hal yang aneh atau konyol, Nasdem terpaksa ikutan. Nasdem malah jadi boneka Anies. Bukan Anies yang butuh Nasdem, sekarang Nasdem yang butuh Anies. Apapun dilakukan, meski nggak sesuai dengan ideologi awal partai ini dibentuk. Bagaimana kalau menurut Anda? Ya, kerugian jiwa bersyukur tidak ada. Kita bersyukur nggak ada jiwa yang melayang. Paling kalau rugi yaitu secara elektabilitas ya. Ini seperti tanda bakal makin melorot hasil survei bulan depan. Layar LED di Madura ambruk, kode buat Anies. Ditulis oleh Sardi dari SeaWorld.com. Jujur saja ya, saya jadi bertanya-tanya. Apakah semua kejadian ini adab atau karma? Pernah dengar julukan Wan ambruk di media sosial buat Anies Baswedan? Ini bukan sembarang pemberian, tapi kalau dipikir-pikir memang tidak salah sih. Yang terbaru ini, ada satu peristiwa yang tidak diinginkan terjadi saat Anies menggelar safari politik ke Kabupaten Sampang, Madura. Insiden itu berupa robohnya layar LED di area parkiran berlokasi di depan sebuah pondok pesantren. Tidak ada korban, hanya saja layar sebesar 2x3 meter itu jatuh menimpa satu unit mobil Daihatsu Grand Max dan satu unit sepeda motor Honda Beat. Layar tersebut roboh karena ada alasannya, yaitu karena hujan lebat disertai angin kencang di lokasi sekitar pukul 1 siang. Sebagai informasi, mari kita flashback sejenak. Dimulai saat grand launching Stadion JIS kebanggaan Anies yang selalu dia pamerkan kemana-mana. Horizontal barrier atau pagar pembatas di tribun ambruk dan menyebabkan satu orang terluka. Stadion yang katanya berkelas internasional, tapi gampang roboh kayak kerupuk diinjak. Anies tidak mau dipermalukan begitu saja. Dia buka suara. Dia bilang hal itu terjadi karena euforia dan semangat dari The Jackmania, supporter Persija Jakarta yang menonton klub kebanggaannya. Saya rasa tadi karena semangatnya yang luar biasa tinggi dan ini baru pertama digunakan, kata Anies. Dan keburukan JIS berlanjut saat konser Dewa 19. Penonton mengeluh sengsara usai konser karena puluhan ribu penonton harus antri panjang untuk keluar dari stadion yang aksesnya cuma satu. Belum lagi transportasi umum susahnya bukan main. Ada yang bahkan sampai tengah malam pun belum dapat ojek online. Selanjutnya adalah saat mendekati hari penyelenggaraan Formula E. Atap grandstand Formula E roboh akibat diterjang angin kencang dan hujan deras. Untung saja tidak roboh saat ada penonton. Bisa-bisa bakal jadi sorotan memalukan. Selanjutnya pada Desember lalu, Anies melakukan safari politik di Pekanbaru Riau. Dia hadir di acara rapat akbar relawan Anies. Panggungnya roboh karena masa relawan Anies tak bisa dikendalikan. Panggung overload karena pendukung berebut naik panggung untuk menyalami Anies. Selanjutnya, saat Anies naik delman dalam rangka deklarasi bakal capres bersama PKS, kejadian itu terjadi ketika Anies menaiki delman dari Buperta, Ragunan menuju kantor DPP PKS di TB Simatupang. Anies awalnya bersama Ketua DPW PKS Hoirudin duduk bersebelahan di kursi belakang. Entah kenapa, Anies pindah tempat duduk di bangku depan sebelah kusir kuda. Saat mau berangkat, kuda itu rupanya diam dan tak mau bergerak. Tak lama setelah itu, kuda malah berjalan mundur dan hampir menabrak pembatas jalan. Kudanya ngamuk. Mungkin ogah dinaiki oleh Anies. Mungkin kudanya tahu kalau Anies ini tidak layak menungganginya. Dan akhirnya layar LED di Madura juga ikutan roboh. Apakah ini pertanda alam? Bisa jadi, dan semoga benar terjadi. Anies bakal ambruk karena sejak diusung sebagai baca pres oleh Nasdem, gayanya makin lama makin tinggi, seolah merasa sudah paling hebat dan benar. Yang ambruk-ambruk ini bukan cuma sekali dua kali, tapi sudah berulang kali. Seperti yang saya jelaskan di atas. Ini mungkin kode bahwa alam tidak menyukai Anies. Hahaha. Bukankah ini cocok logi? Iya sih, tapi sesekali main cocok logi kan boleh-boleh saja. Lagi pula pendukung Anies juga suka memakai ilmu cocok logi, padahal lebih tidak masuk akal. Setidaknya julukan Wan ambruk ini ada latar belakang dan alasannya. Ada banyak bukti dan contoh, bukan asal ngarang dan nyinyir. Pagar tribun JIS, atap grandstand Formula E,
panggung acara di Pekanbaru, kuda delman ngamuk maju mundur, dan layar LED. Ini yang saya tahu sejauh ini. Kalau ada yang lain, tuliskan di bagian komentar, biar orang-orang pada tahu Anies itu kemungkinan besar ditakdirkan sebagai orang yang akan ambruk di akhir. Sekarang ini bolehlah dia bicara setinggi langit, menata kata mengibuli masyarakat. Pada akhirnya Anies akan ambruk oleh sikapnya sendiri. Silahkan tebak, next apa lagi yang bakal ambruk? Sudah banyak yang terkait Anies yang ambruk. Mari kita tunggu kode alam berikutnya. Bagaimana menurut Anda?